Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Fukinian. Podcast yang membahas tentang kajian Islam dengan materi-materi yang menarik dan juga pemateri-pemateri yang keren. Bersama saya di sini, Zundullah Bejibat sebagai host dan sudah ada bersama saya pemateri kita pada episode kali ini, Ustadz Banu Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Apa kabar Ternate? Hujan? Alhamdulillah Ustadz di sini sehat-sehat aja. Hujannya juga udah kurang. Kalau Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz? Iya, dalam keadaan sehat, hujan dan segar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kalau saya tidak salah Ustadz ini dosen di Fakultas Ilmu Ekonomi UI ya Ustadz? Iya, Anda tidak salah. Dan juga seorang ahli di bidang ekonomi Islam ya Ustadz? Tidak ahli juga sih, biasa aja. Oke. Baik teman-teman pendengar setia Fukinian. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya yaitu mengenai ekonomi Islam. Topik dari podcast kita kali ini yaitu mengenai pandangan Islam terhadap bisnis cryptocurrency. Seperti sobat-sobat Fukinian tahu, di zaman sekarang ini apalagi lagi pandemi ini ya, orang-orang banyak yang dirumahkan, kerja dari rumah, work from home. Nah, gara-gara work from home ini kan banyak tuh yang penghasilannya berkurang ya, gara-gara pandemi ini. Oleh karena itu, banyak juga dari mereka yang mulai mencoba-coba penghasilan lain. Nah, salah satunya yaitu bisnis cryptocurrency ini. Mengapa ini semakin banyak diminati? Karena mulai dari caranya yang gampang juga keuntungan yang didapatkan juga agak sedikit. Contohnya yaitu Bitcoin yang mana nilai tukarnya sekarang kurang lebih 800 juta ya. Namun sekarang sepertinya sedang mengalami penurunan. Nah, Ustadz, yang saya dengar nih tentang bisnis ini, kalau dikatakan dari suatu sumber gitu, bisnis ini sebenarnya dilarang gitu dalam Islam. Tapi untuk beberapa hal ada yang dibolehkan juga. Yang diharamkan itu kalau yang saya ketahui kalau kita melakukan investasi. Nah, karena mata uang ini sendiri kan tidak ada bentuk fisiknya, terus nilainya juga berubah-ubah gitu. Jadi seperti kita sedang mengundi nasib keuntungan kita gitu, Ustaz. Nah, kalau yang dibolehkan dari yang saya ketahui juga itu kalau misalkan ini digunakan sebagai alat tukar seperti uang gitulah. Nah, kalau dari Ustadz sendiri, bagaimana sih pandangan Islam mengenai bisnis ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus dipahami bahwa dalam Islam itu uang itu yang paling penting fungsinya adalah untuk dua hal. Satu sebagai alat tukar, medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan hitung. Dan dia harus sesuatu yang diterima secara umum oleh semuanya. Jelas ya, ini clear itu. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang tentang mata uang, Undang-Undang 7 tahun 2001 yang mengatakan bahwa setiap transaksi yang punya tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lain yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Indonesia wajib menggunakan uang yang kebetulan di Indonesia namanya rupiah gitu ya. Jadi uang harus menjalankan peran dan fungsi itu. Dan dalam Islam uang itu fungsi utamanya alat tukar, bukan alat untuk investasi. Jadi ketika uang dikumpulkan dan kemudian menjadi investasi, maka sebenarnya itu menyalahi fungsi uang. Oke. Sehingga ketika kita bicara Bitcoin atau cryptocurrency apapun yang lain, hakikatnya adalah dia fungsinya sebagai apa? Kan bisa juga nggak Bitcoin ya, sebutlah saya misalnya apa ya, atau mungkin teman-teman yang di Jakarta suka nggak makan di tempat yang kita pas makan di situ mesti pakai uang yang ada di situ. Kalau misalkan, ya, tapi takut nyebut merek ya. Ada restoran nih, kita datang mesti nuker dulu uang kita dengan uang yang berlaku di situ. Sebutlah pakai token atau pakai kupon atau pakai apa. Kan sama aja sebenarnya kan. Nah begitu kupon itu
kita pakai belanja di situ, kemudian kita tukarkan untuk makan, ya selesai. Habis itu sebelum kita pulang bisa kita kembalikan lagi ke bentuk uang. Jadi kalau yang dimaksud dengan alat tukar yang semacam itu, maka nggak masalah. Itulah kenapa Bitcoin itu sebagai alat transaksi nggak ada masalah. Sebutlah Zundullah ini mau ikut training gitu online dari Amerika. Dia hanya menerima pembayaran dengan Bitcoin. Maka ketika beli Bitcoin dan kemudian dipakai untuk membayar, maka hukumnya boleh, nggak ada masalah. Karena ada kepentingan yang jelas sebagai alat tukar. Yang kedua, nggak boleh sebagai investasi. Kenapa? Karena satu, dia tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi, oleh otoritas moneter, ya nggak sih? Jadi sebenarnya secara hukum tidak kuat. Yang kedua, dia tidak diciptakan dengan underlying aset. Kalau di ekonomi orang mencetak uang, bank sentral cetak uang itu ada underlying aset. Apalagi sekarang nilai tukarnya sangat fluktuatif, ya nggak sih? Iya. Nggak bisa diprediksi dan sangat tidak wajar kenaikan keturunan naik dan turunnya. Jadi volatilitasnya sangat tinggi. Cuma gara-gara Elon Musk nge-tweet apa aja bisa berubah itu harga, ya nggak sih? Iya, Sehingga yang semacam itu tentu tidak bisa dijadikan sebagai atau tidak bisa diposisikan sebagai alat investasi atau sebagai alat, bahkan sebagai alat tukar pun sebenarnya jadi sangat spesifik pada tujuan tertentu saja. Sehingga seolah-olah Bitcoin itu, apalagi yang kemudian hari ini jadi bisnis ya di teman-temannya Zindullah dan teman-teman seangkatannya, itu kan benar-benar cuma memainkan sentimen naik turunnya harga saja, nggak lebih daripada itu. Nggak ada satupun proses yang orang investasi itu ya ada analisa ini itu dan seterusnya. Saya beli saham misalnya, saya pasti cek dulu siapa direksinya, laporan keuangan 5 tahun terakhirnya seperti apa, dia usahanya bergerak di bidang apa, kalau dia bergerak di bidang itu kira-kira masa depan dari bisnis itu masih bagus apa enggak, dan seterusnya. Clear. Tapi kalau ini ya sangat spekulasi, tingkat ketidakjelasannya sangat tinggi. Apalagi ketika dicetak oleh si pencetaknya, dia sama sekali tidak mendasarkan pada apa yang terjadi di sektor real. Uang dalam Islam itu cerminan dari aktivitas di sektor real. Kalau nanti ada teman-teman belajar ekonomi moneter, misalkan ekonomi makro, ketemu kurva yang memang menghubungkan antara uang beredar dengan kebutuhan transaksi barang dan jasa di pasar. Jadi uang itu cerminan dari transaksi. Sehingga kembali ke awal, apa hukumnya? Hukumnya adalah kalau untuk investasi hukumnya haram. Untuk kita beli kemudian naik turun, begitu harganya naik kita jual, kita ngambil margin dari pembelian penjualan itu, maka kita jual beli sesuatu yang nggak jelas. Dalam bahasa fikih namanya gharar. Gharar itu nggak jelas, uncertainty, hukumnya haram. Adapun untuk kepentingan transaksi, ya persis seperti tadi saya bilang kupon di tempat kita restoran tertentu beli makan atau apapun yang lain yang disepakati di sebuah komunitas atau apapun. Jadi kalau kepentingannya hanya untuk alat tukar dan seterusnya, maka ya sebatas kepentingan itu saja dipakainya, tidak lebih dari itu. Sebatas kepentingan itu maka hukumnya mubah atau boleh menurut sebagian ulama. Saya kira itu, semoga cukup jelas ya. Oke, Ustadz. Nah, saya juga masih ada satu pertanyaan lagi. Nah, kalau misalkan bisnis yang ini, bisnis cryptocurrency ini kan investasinya dilarang. Nah, apakah ada alternatif lain yang diperbolehkan dalam Islam, tapi jenis bisnisnya mirip-mirip, Ustadz? Seperti trading, pokoknya bisnisnya itu tidak jauh-jauh dari kata trading gitu. Kalaupun trading saham, apakah diperbolehkan gitu, Ustaz? Ya, sebenarnya secara umum jual beli itu yang paling penting terpenuhi rukun dan syaratnya. Oke, jual beli apapun mesti clear 4 hal: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Begitu clear secara akadnya, secara zatnya, maka boleh.
Pastikan tidak ada gharar, tidak ada riba, tidak ada maisir, tidak ada riswah, suap menyuap, tidak ada tadlis, penipuan. Maka perdagangan apapun sepanjang zatnya halal, bukan jualan benda-benda yang musyrik, bukan jualan khamar yang diharamkan, bukan jualan produk-produk pornografi, atau apapun yang haram dan membahayakan, maka trading apapun ya boleh. Orang jual beli saham misalnya. Ya silahkan saja, karena saham itu kan bicara kepemilikan dari sebuah entitas bisnis, sebuah perusahaan. Ada barangnya, bisa diuangkan, ada nilainya, clear. Orang sebutlah misalkan Jundullah punya money changer gitu ya, bisa nuker uang gitu. Kan jelas, dolar dibeli, jual, tukar jadi rupiah, rupiah euro dan seterusnya. Tapi kalau yang diperjualbelikan adalah angka yang nggak jelas seperti indeks atau ya kan hari ini indeks diperjualbelikan, itu apa yang diperjualbelikan? Jadi itu kayak orang judi aja, harga turun dibeli, harga naik dijual, ada cuan sedikit langsung diuangkan dan seterusnya. Maka kita harus melihat bahwa secara keseluruhan terpenuhi nggak nih rukun dan syarat sahnya sebuah akad jual beli. Kalau tercukupi, alhamdulillah selesai perkara. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Jadi kalau kita mau investasi, pilihlah instrumen investasi yang jelas. Clear, logam mulia, saham, sukuk, apalagi banyak lah. Yang paling penting kita memastikan terpenuhinya rukun dan sah jual beli tadi. Cukup jelas ya, mudah-mudahan. Iya, Ustaz. Jadi yang saya simpulkan di sini sebenarnya bisnis-bisnis yang ada investasi itu tidak diharamkan dalam Islam, tetapi tergantung dari bisnis apa yang dijalankan gitu ya, Ustaz. Iya, bahkan bukan cuma apa istilahnya sekedar boleh, tapi dianjurkan. Kita disuruh menjaga nilai uang kita. Kalau Zindullah baca surat An-Nisa misalkan tentang kewajiban seorang wali menjaga harta anak yatim. Coba bayangkan kalau sebutlah ada orang tua meninggal, ada anaknya umur 5 tahun diwarisi uang dan mobil, sebutlah mobilnya harganya 500 juta. Boleh nggak walinya mengatakan begini, ini mobilnya biarin aja nanti kalau dia 17 tahun dipakai. Mobil 12 tahun kemudian, sekarang udah 5 tahun gitu ya, masih TK gitu. Pasti nilai ekonominya udah nol ya nggak sih? Iya. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah namanya wealth protection, menjaga nilai kekayaannya. Dijual itu mobil, ditukar jadi emas misalnya, emas batangan. Nanti emas batangan itu ketika si anak udah 17 tahun, boleh dikonversi lagi jadi mobil yang ada pada waktu itu. Dan nilainya pasti terjaga. Jadi ketika kita tidak menjaga uang kita, kita bersalah. Ketika kita tidak menjaga uang yang dititipkan ke kita, itu juga sebuah kesalahan. Makanya kita penting menjaga dan menjaga harta itu bagian dari maqasid asy-syariah. Jadi ada usulul khamsah, salah satunya adalah hifzul mal. Jadi hidup syariah itu satu menjaga agama, hifzuddin, hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga akal, hifzul mal, hifzul nasl. Hifzul mal memelihara harta bagian dari tujuan kita bersyariah. Jadi penting, justru malah dianjurkan. Nggak boleh kita membiarkan turun. Jadi kalau ada orang gaya-gayaan gitu nih, temennya Jundullah anak orang kaya misalkan, terus punya duit 1 miliar gitu, dia taruh di ATM-nya. Sebenarnya dia orang yang tidak cerdas sama sekali. Gitu. Karena inflasi aja 5%, ya nggak? Rata-rata. Bunga bank yang dia terima, itu pun bunganya bunga juga haram ya. Sebutlah dia taruh di bank syariah saja. Bagi hasilnya paling setara dengan 2%, 3% kalau tabungan biasa. Bahkan kalau bank-bank yang tertentu yang riba bahkan cuma 1%, bahkan kurang dari itu. Kalau dia belanja sebulan 10 juta saja, kebutuhan setahun cuma 120 juta kan, nggak nyampe 1 miliar. Ya. Sehingga nilai 1 miliar itu sebenarnya terus turun. Apa yang turun? Purchasing power-nya, daya belinya terus turun. Ya nggak? Nggak mungkin uang yang sama hari ini dengan uang yang sama secara nominal tahun depan pasti lebih berharga uang yang sama hari ini. Secara kecenderungan, kenapa? Karena ada inflasi.
itu aja bukti kalau dia tidak menjaga uangnya, nggak menjaga hartanya. Ya. Iya, Jadi Ustaz. menjaga harta dengan investasi itu sesuatu yang dianjurkan. Tentu syaratnya itu dari uang lebih kita ya, bukan dari uang belanja kita, uang bayar SPP, uang SPP beliin Bitcoin dulu, misalkan beliin saham dulu ya nggak boleh. Karena peruntukannya memang buat kebutuhan. Tapi kalau kita punya uang lebih, kita bisa investasikan supaya nilainya terjaga, supaya dia punya daya beli yang minimal sama dengan daya beli hari ini. Gitu. Jelas ya, mudah-mudahan. Iya, Ustaz. Terima kasih. Nah, untuk yang paling terakhir nih, saran untuk teman-teman Fukinian di luar sana jika ingin memulai suatu bisnis yang ada investasinya. Pertama, pastikan semuanya syariah, sesuai dengan syariah. Paling gampang, kita masuk ke produk yang di situ ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ya kayak saham, ada indeks saham syariah Indonesia. Sukuk memang diterbitkan dengan sepengetahuan Dewan Syariah Nasional. Apalagi, ya pokoknya apapun yang ada label syariahnya dan memang diotorisasi oleh otoritas formal, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, otoritas jasa keuangan, kalau dia produk keuangan ya, ataupun yang memang sudah dinyatakan halal dan sah oleh otoritas yang resmi. Itu satu. Yang kedua, pastikan kalau kita investasi dari uang lebih kita. Jadi uang kita tuh mesti kita bagi-bagi. Ada uang yang kita pakai untuk kebutuhan transaksi. Ada uang yang memang adalah hak orang lain. Misalkan kita nyicil motor gitu ya, ada utang, maka utang itu hak orang yang harus segera dituntaskan. Atau dana zakat yang harus disalurkan. Dan ada uang sisa. Nah, uang sisa itu kita simpan untuk dana cadangan, berjaga-jaga, yang kalau dana cadangan itu udah kita anggap cukup, boleh kemudian kita investasikan. Jadi investasi itu dari uang sisa kita, jangan dari uang pokok kita. Karena uang pokok kita ada peruntukannya untuk transaksi, transportasi, konsumsi, dan seterusnya. Saya kira dua itu kuncinya. Terakhir satu lagi yang ketiga tambahannya, jangan investasi di tempat yang kita tidak tahu. Sebutlah itu halal, tapi kita nggak ngerti, ya jangan masuk. Karena kita mesti mengilmui apapun yang kita lakukan. Penting sekali itu, karena dengan kita tahu maka kita terhindar dari gharar. Saham nih, orang pada beli itu kita ikutan beli, ya salah. Kita nggak boleh ikutan. Kita mempelajari dengan seksama, itu saham apa. Kalau bahasa kerennya ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, oke, kita beli. Jadi kita beli berdasarkan kepahaman. Jadi jangan lakukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu, hanya karena ikut-ikutan saja. Mungkin itu 3 tips terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman, sahabat Fuki semuanya. Semoga Allah memberkahi rezeki kita dan terus banyak doa sama Allah. Doa Rabbana, apa doanya? Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa nggak cuma pas mau makan ya, kapan aja dibaca bagus. Ya Allah, berkahilah fima razaqtana, apa-apa yang kau rizkikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Amin. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sudah mengisi materi pada podcast episode kali ini, dan juga teman-teman Fukinian yang teman-teman Fukinian di luar sana, jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast ini baik di waktu kapan saja dan di mana saja di Spotify dan YouTube. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Ustadz Banu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.